Gimana episode satunya? Seru atau tidak? Kalau gue sih ya jujur, gue cukup antusias dan cukup tertarik untuk mengikuti serial Gundam Witch from Mercury karena ada dua unsur yang digabung menjadi satu dalam serial ini. Contoh, ini menurut pendapat gue ya, yang gue tangkap. Contohnya seperti unsur build diver yang lo bisa lihat kayak duel dan juga turnamen, apalagi ya, pokoknya build series lah. Dan unsur Gundam Seed yang dimana ada calon tunangan dan juga apa ya, bumbu politiknya agak sedikit menjurus ke Gundam Seed itu ya menurut gua. Kalau misalkan gua salah ya bolehlah koreksi di sini. Dan pada saat gue nonton episode yang pertama, gue tuh ya cukup kaget karena gue gue nontonnya telat, H+1, karena itu pun gue tahu dari postingan teman Facebook gue yang protes perkara scene yang dikira LGBT atau menjurus ke hal yang berbau LGBT. Dengan posisi yang panik, akhirnya gue membuka YouTube dan mencari Gundam Witch from Mercury subtitle Indo, dan akhirnya gue menemukan Anyone Asia yang resmi. Tapi bohong deng, gue tetap nonton yang ilegal di channel streaming, aplikasi streaming. Reaksi gue terhadap scene yang terakhir, gue cukup terkejut juga dan juga cukup memiliki tanda tanya lah. Dan hal yang bikin gue terkejut tuh yang pertama tuh, ini first time gue mau nonton Gundam yang berbau Yuri. Gue nggak tahu sih apakah di Gundam yang sebelumnya itu ada Yuri atau enggak, karena gue tidak semua serial Gundam gue tonton, belum semua. Kalau adegan Yuri sih gue nggak terlalu kaget ya. Kaget sih kaget, cuman nggak terlalu tidak, karena gue tidak serusuh itu. Bukan berarti gue open minded, bukan ya, karena gue udah terbiasa melihat adegan Yuri kalau nonton anime ecchi. Dan juga gue bukan berarti setuju dengan adegan Yuri yang ada di dalam Gundam. Gue justru tidak setuju dengan adegan Yuri. Karena apa lah men, Gundam tuh hal-hal romans tuh jarang ditonjolin loh. Cuman Gundam Seed doang yang gue tahu kalau ada romansnya, sama Gundam G-Fighter lah. Itu ada emang ada genre romansnya, cuman Gundam The Witch from Mercury kan enggak. Udah mah Gundam hal-hal romantis tuh jarang ditonjolkan. Dan gue cek di My Anime List dan juga di aplikasi streaming juga genrenya cuma mecha doang anjir, gak ada genre lain. Gue juga cukup yakin bagi orang-orang yang udah terbiasa nonton anime ecchi pasti nggak terlalu ngambil pusing soal hal-hal beginian ya, karena mereka udah terbiasa. Karena wong wibu juga petusnya juga pada aneh ya, tahu ini Gundam dan juga gak ada genre ecchinya gitu. Cuman masa kalian udah kebakaran pantat duluan? Ini baru episode pertama loh. Coba kasih kesempatan untuk si serial ini berkembang ceritanya. Kita nggak tahu cerita Gundam ini tuh mau kemana, apalagi source-nya itu atau sumber ceritanya itu original, yang berarti ini tuh bikinan studio, bukan mengangkat dari manga, novel ataupun game. Kalau disuruh berteori, gue sih berteori kalau ini tuh cuman akal-akalan si Miorine doang buat bikin dia merasa aman, atau ini tuh trigger agar si Suletta itu menjadi tim dengan si Miorine. Apalagi sifat Suletta itu yang benar-benar polos karena terlalu lama diem di Mercurius. Jadi tuh sifatnya tuh benar-benar kayak anak rumahan baru keluar kandang lah. Kalau kita balik ke scene yang dimana si Guel menantang si Suletta belum mengatakan kalau dia menang tuh dia mau apa gitu. Kan kalau si Guel bilang kalau misalkan si Suletta kalah dia harus keluar sekolah gitu. Nah
si Suleta ini tuh belum mengatakan apa-apa. Apalagi dengan sifat si Miorine yang tsundere dan juga ingin bebas gitu, tidak mau terkekang oleh siapapun, tidak mau diatur oleh siapapun. Gue rasa ini cukup jauh ke hal-hal yang Yuri. Bisa jadi tuh ini tuh akal-akalan si Miorine doang, kalau misalkan dia tuh pengen lepas dari si Guel. Dan juga duelnya itu kan bukan cuman jodoh doang yang dipertaruhkan, bisa hal lain kayak uang, perusahaan, kewenangan. 生徒同士が大切なものをかけて決闘するの。お金、権利、謝罪、結婚相手。 Yang membuat ini menjurus ke Yuri itu ya dialog dari Miorine sendiri. ホルダーの証よ。そして私の婚約者言ったでしょ。そういうルールだ。私女です。お堅いのね。こっちじゃ全然ありね。花婿さん。 Tuh, orang lain mau ambigu gimana, coba mau nuduh-nuduh yang gimana, coba dialognya juga kayak gitu, ya pantas anjir dituduh Yuri juga. Tapi bisa juga sih karena dulu si Guel kan statusnya itu tunangan si Miorine. Cuman karena si Guel kalah dalam duel, akhirnya status tunangan Miorine berpindah tangan ke Suleta Mercury. Bisa jadi begitu. Cuman kan yang punya kewenangan untuk meminta hal berharga itu kan si Suleta. Karena apa? Kan yang bertarung itu si Suleta. Dan si Suleta juga mempertaruhkan dirinya kalau misalkan kalah dia yang keluar. Mungkin akan terjawab di next episode apa maksud dari dialog si Miorine. Kita tunggu saja ya. Di luar adegan Yuri, gue cukup berekspektasi cukup tinggi lah untuk cerita Gundam The Wish for Mercury. Pemancing hal menariknya itu apa? Yang pertama ketika si Guel mengatakan dia calon juara Dominicus. Yang kedua, karakter si Miorine itu sendiri. うちのクソ親父が決めたからでも美味しいわけじゃないわ。そのトマトは特別。お母さんが作ったの。チージリか。地球の真似事をして何が楽しいんだ。好きにさせてよ。人の人生勝手に決めるな。 Dan perkembangan karakter si Suleta itu sendiri yang kikuk dan juga polos kayak anak rumahan baru keluar kandang. そんなヘアバンドもお母さんが言うからもちろんです。ごめんなさい。止めて。 Sengaja gue ulang-ulang biar si Guel mampus. Lanjut. Gimana? Cukup menarik bukan cerita dari serialnya? Yuk kita kasih kesempatan untuk Gundam ini berkembang segi ceritanya. Dan kalau memang hal terburuknya ini merupakan karakter lesbiola secara ofisial, maka gue juga akan melakukan kritik sih terhadap pihak studio. Dan kalian juga pasti setuju. Karena walaupun kita dan mereka berbeda kultur, sudah sepantasnya kita melakukan kritik karena hubungan sesama jenis merupakan hubungan yang tidak lazim dan merupakan hal yang tidak wajar. Cukup sekian video dari gua, Rizkyansyah undur diri. We are Gundam.